Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Desa Puntut dan Masa Pulau. Kembali ke Aceh. Manusia tidak ada yang tahu kapan musibah datang, termasuk bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor Sumatera 2025, dan juga gempa bumi, tsunami, dan pencairan tanah di Sulawesi pada September 2018. Dua bencana alam ini merenggut ribuan korban jiwa. Kita akan bahas dua peristiwa ini. Berikut dua bencana alam yang merenggut ribuan korban jiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun sebelumnya. Kalau kamu jamile, kamu mau kami sudah. Tolong jamile, menggoda kita benarnya tahu makna ini di turuan tua. Rumah hanyut. Astagfirullah. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, serangkaian bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor yang menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatera pada akhir November 2025. Bencana ini utamanya berdampak pada 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi cuaca ekstrim selama beberapa hari telah memicu banjir dan longsor dengan wilayah yang paling terdampak, yaitu Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Curah hujan yang ekstrim memicu bencana ini. Namun para ahli dan organisasi masyarakat sipil menilai tingkat kehancuran yang masif merupakan hasil dari kombinasi cuaca buruk dengan kerentanan ekologis akibat degradasi hutan di wilayah hulu. Setidaknya 1.204 orang tewas dan 140 orang lainnya masih hilang. Tempat dengan jumlah korban jiwa terbanyak adalah Kabupaten Aceh Utara dengan 246 korban jiwa. Banyaknya korban jiwa akibat bencana ini menjadikannya sebagai bencana alam paling mematikan di Indonesia sejak gempa bumi dan tsunami Sulawesi pada 2018 yang menewaskan 4.340 orang. Bencana besar ini menimbulkan kerugian material dan korban jiwa dalam skala besar. Menurut pembaruan data resmi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per 27 Januari 2026, tercatat setidaknya 1.204 orang tewas dan 140 orang lainnya hilang. Selain itu, lebih dari 8.000 orang terluka dalam bencana ini. Bencana tersebut diperkirakan berdampak langsung pada lebih dari 3,3 juta jiwa penduduk dan memaksa hingga 1 juta orang untuk mengungsi, tersebar pada 50 kabupaten kota di ketiga provinsi terdampak. Bencana tersebut merusak 1.900 fasilitas umum, 200 fasilitas kesehatan, 875 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 291 kantor, hingga 734 jembatan. Di Aceh, 562 orang tewas, 5.359 luka-luka, 456 diantaranya luka serius, dan 29 lainnya hilang, serta 556.016 orang mengungsi dan 2,5 juta orang terdampak. Laporan yang dihimpun Posko Terbantu Pemerintah Aceh mencatat, bencana banjir dan longsor telah mengaruhi 225 kecamatan dan 3.658 kampung atau desa. Sekitar 246 korban jiwa tercatat di Kabupaten Aceh Utara, 101 korban jiwa di Aceh Tamiang, 57 korban jiwa di Aceh Timur, 40 korban jiwa di Bereon, 32 korban jiwa di Bener Meriah,
29 korban jiwa di Pidie Jaya, 25 korban jiwa di Aceh Tengah, 14 korban jiwa di Kabupaten Aceh Tenggara, 5 korban jiwa di Gayo Luwes, Langsa, dan Lok Seumawe, 2 korban jiwa di Kota Subus Salam, serta 1 korban jiwa masing-masing di Kabupaten Pidie dan Nagan Raya. Lebih dari 50% kampung di Aceh terdampak banjir dan longsor tersebut. Menurut BNPB, diperkirakan 37.546 rumah rusak akibat banjir dan longsor di seluruh provinsi Aceh. Setidaknya sebanyak 375 korban tewas, 2.300 korban luka, dan 41 korban hilang akibat banjir dan longsor di seluruh wilayah Sumatera Utara. Data BNPB juga menyampaikan sebanyak 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan. Kemudian 271 jembatan rusak hingga 282 fasilitas pendidikan rusak. Jumlah terdampak akibat banjir dan longsor mencapai 1,7 juta orang dan jumlah pengungsi mencapai 53.523 orang. Daerah yang mengalami dampak terparah meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah dengan 128 korban jiwa dan 35 hilang, sekitar 93 korban jiwa dan 4 hilang tercatat di Tapanuli Selatan, 55 korban jiwa di Kota Sibolga, 36 korban jiwa dan 2 korban hilang di Tapanuli Utara, 17 korban jiwa di Deli Serdang, 14 korban jiwa di Kabupaten Langkat, 12 korban jiwa di Kota Medan, 10 korban jiwa dan 1 korban hilang di Humbang Hasundutan, 2 korban jiwa di Kabupaten Pakpak Barat, dan 1 masing-masing di Kabupaten Nias Selatan dan Kota Padang Sidimpuan. Di Sumatera Barat, 267 orang tewas, 70 hilang, dan 382 orang terluka. Setidaknya 197 korban jiwa akibat banjir bandang di Kabupaten Agam. Korban jiwa tersebut tersebar di Kecamatan Palembayan, 142 orang, Kecamatan Malalak 14 orang, Kecamatan Tanjung Raya 10 orang, Palupu 1 orang, Kecamatan Madur 1 orang. Tanah longsor di gerbang masuk Kota Padang Panjang telah menewaskan 30 orang, di Kota Padang 11 orang dengan 31.845 orang terdampak. Sekitar 15.000 warga di Lubuk Pinturun terdampak banjir. Ketinggian air di kawasan tersebut mencapai hingga 2 meter. 5 orang tewas akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pasaman Barat. Sekitar 35 orang meninggal di Kabupaten Padang Pariaman, 1 orang tewas di Kota Solok, dan 2 orang tewas di Kabupaten Tanah Datar. Menurut sumber lain, penyebab banjir di Sumatera meliputi beberapa faktor utama. Yang pertama, cuaca ekstrim. Hujan deras yang berkepanjangan menjadi penyebab utama banjir. Yang kedua, sistem tekanan rendah. Evolusi sistem tekanan rendah yang dikenal sebagai siklon tropis senyar juga berkontribusi terhadap curah hujan tinggi. Yang ketiga, kondisi geospasial. Faktor geospasial dan atmosfer juga berperan dalam meningkatkan resiko banjir. Dan yang keempat, kapasitas tampung wilayah. Kapasitas tampung wilayah yang rendah dapat memperburuk dampak dari curah hujan tinggi. Dengan memahami faktor ini, langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk mengurangi resiko banjir di masa depan. Lantas, apa penyebab gelondongan kayu? Pakar IBB University, Prof. Dodik Ridho Nur Rahmat pun menjelaskan asal-usul kayu gelondongan tersebut. Bisa dari penebangan lama atau pembersihan lahan yang tidak tuntas. Jika terbawa arus air, kayu itu akan mengambang, namun bisa juga dari penebangan kayu yang baru. Hingga awal Desember, pemerintah masih menetapkan status bencana ini sebagai bencana daerah tingkat provinsi. Namun muncul desakan kuat dari berbagai pihak termasuk Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum UGM dan Walhi agar Presiden menetapkan status darurat bencana nasional. Desakan ini didasarkan pada skala bencana yang telah menyebabkan kolapsnya kehidupan masyarakat, krisis pangan, pemadaman listrik, dan putar-putusnya jaringan komunikasi di beberapa lokasi yang menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah seperti Aceh Tengah dan Pidie Jaya yang secara terbuka menyatakan tidak sanggup mengatasi bencana. Untuk merespons secara memadai, penetapan status nasional dianggap krusial untuk mengaktifkan koordinasi antar lembaga yang lebih cepat dan berserta mobilisasi anggaran nasional untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan jangka panjang. Bencana ini merenggut 1.204 orang, tapi ada yang lebih mengerikan, yaitu terjadi pada tahun 2018, yakni gempa bumi dan tsunami 2018 di Sulawesi. Mari kita bahas gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 secara singkat.
Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,5 skala magnitudo momen, diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia bagian utara pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 WITA. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 20 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Pasangkayu, bahkan hingga Kota Gorontalo, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu. Total korban meninggal akibat gempa bumi dan tsunami sekitar 4.340 orang, menjadikan salah satu gempa bumi paling mematikan yang pernah melanda Indonesia sejak gempa bumi Yogyakarta 2006, serta bencana alam paling mematikan secara global pada tahun 2018 setelah gempa bumi Lombok pada bulan Agustus. BMKG mengonfirmasi bahwa tsunami dengan ketinggian mencapai maksimum 4 hingga 7 meter melanda permukiman di Kota Palu, Donggala, dan Mamuju. Gempa tersebut menyebabkan pencairan tanah besar-besaran di wilayah Kota Palu dan sekitarnya di dua lokasi. Hal ini menyebabkan semburan lumpur yang menyebabkan banyak bangunan terendam dan menyebabkan ratusan korban jiwa dan banyak lagi yang hilang. Pencairan tanah tersebut dianggap yang terbesar di dunia dan dianggap langka. Pada awalnya 1 orang tewas dan 10 orang luka-luka dikabarkan akibat gempa pertama berkekuatan 6,0 m pukul 15 WITA. Namun begitu, angka tersebut begitu cepat meningkat sampai diketahuilah jumlah korban telah mencapai 420 orang meninggal. Pada salah 1 Oktober 2018, Sutopo mengabarkan bahwa korban meninggal telah mencapai 1.234 orang. Adapun jumlah orang tertimbun yang dilaporkan masyarakat telah mencapai 152 orang. Orang yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk cepat mendapatkan perawatan. Korban yang tewas maupun yang terluka merupakan korban tertimpa bangunan yang roboh. BPBD Kabupaten Donggala juga menyatakan bahwa puluhan rumah rusak karena adanya gempa ini. Sementara akibat gempa berkekuatan 7,5 MW yang disusul tsunami di Kota Palu, hingga Sabtu 29 September 2018 pukul 15 WITA, korban tewas mencapai 844 jiwa. Lebih dari 500 orang luka berat, 29 orang hilang, dan sebanyak 65.733 rumah rusak. Menurut Kapendam Kodam 13 Merdeka Kolonel INF M. Thohir, dari antara orang-orang yang hilang itu, satu keluarga yang terdiri dari 5 orang hilang di tengah tsunami di pantai Talise. Dari antara 400 lebih orang yang meninggal itu, baru diidentifikasi sebanyak 97 orang. Sejumlah tempat rata dengan tanah. Sepanjang cakrawala, terlihat kayu yang bersepah di mana-mana, perbewingan, dan atap-atap yang terseret. Jalan raya juga terkena longsor akibat gempa ini. Menurut laporan Kompas yang mengutip dari seorang saksi, bahwa banyak sekali mayat yang tewas bergelimpangan di pantai. Dilaporkan bahwa kondisi korban meninggal dunia sangat memprihatinkan. Jenazah korban dilaporkan bercampur dengan puing-puing material yang berserakan. Seorang warga Korsel dilaporkan hilang dalam bencana ini. Dikabarkan bahwa ia ditelepon pada pukul 16.50, tetapi telepon itu tidak diangkatnya. Orang Indonesia yang pergi bersamanya juga tidak dapat ditelepon. Terakhir, menurut Jakarta Post, korban tewas mencapai 4.340 orang. Hampir separuh korban jiwa, yakni 2.141 orang, terjadi di Kota Palu yang wilayah terdampak gempa dan tsunami terparah. Sedangkan Kabupaten Sigi sebanyak 289 orang, Kabupaten Donggala 1.703 orang, dan Kabupaten Parigi Motong 15 orang. Sebanyak 667 orang dinyatakan hilang, sementara 1.016 jenazah lainnya tidak dapat diidentifikasi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi. Lebih dahsyat daripada gempa bumi dan tsunami yang menerjang Palu, tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 adalah salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah, dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 9,1 hingga 9,3 yang mengguncang Samudra Hindia, menyebabkan lebih dari 230.000 korban jiwa di 14 negara. Pada 26 Desember 2004, pukul 7.582 WIB, gempa bumi Megatrust dengan magnitudo 9,1 hingga 9,3 terjadi di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa ini
dikenal sebagai gempa bumi Samudra Hindia dan merupakan salah satu yang terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah. Pusat gempa berada di kedalaman sekitar 30 km di bawah permukaan laut antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Setelah gempa, tsunami besar melanda pantai Aceh dan negara-negara sekitarnya, termasuk Sri Lanka, India, Thailand, dan Maladewa. Gelombang tsunami diperkirakan mencapai ketinggian hingga 30 meter dan bergerak dengan kecepatan hingga 800 km per jam. Bencana ini menyebabkan kerusakan yang sangat parah, dengan lebih dari 230.000 orang diperkirakan tewas dan ribuan lainnya terluka atau hilang. Di Aceh, lebih dari 167.000 orang dilaporkan tewas, menjadikannya sebagai daerah yang paling parah terkena dampak. Tsunami ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas, menghancurkan rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan, serta mengganggu kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Bencana ini memicu respon kemanusiaan global yang besar, dengan sumbangan mencapai lebih dari 14 miliar USD untuk membantu pemulihan. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk menangani pemulihan daerah yang terdampak dan merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan. Tsunami Aceh adalah pengingat tragis akan kekuatan alam dan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Bencana ini tidak hanya mengubah wajah Aceh, tetapi juga memengaruhi kebijakan penanggulangan bencana di seluruh dunia, mendorong negara-negara untuk meningkatkan sistem peringatan dini dan mitigasi resiko bencana. Pandangan sunset, waduh, hati-hati dijambret ini, ngeri kalau dijambret. Fokus ya, kalau dijambret serem banget. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.